Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibullah, NBM 718212647. Di sini saya akan menjelaskan pelatihan dan pengembangan dari mata kuliah MSDM Internasional. Yang pertama yaitu perusahaan tidak hanya bersaing pada peningkatan kualitas maupun kualitas produk dengan perusahaan lain. Namun peningkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu menjadi pelatihan besar, seperti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan SDM tidak sekedar mengikuti program dari kantor pusat, namun harus memperhatikan aspek multi budaya dan lingkungan antar negara. Nah, pelatihan di lingkungan internasional. Apa itu pelatihan di lingkungan internasional? Adalah suatu proses memilih sikap dan perilaku tenaga kerja untuk ditingkatkan menjadi lebih baik demi pencapaian tujuan. Jadi prosesnya itu memproses suatu tenaga kerja agar supaya itu menjadi lebih baik demi mencapai tujuan dari lingkungan internasional tersebut. Nah, bentuk pelatihan MNC dipengaruhi oleh yang pertama dipengaruhi oleh perusahaan MNC yang melakukan pelatihan didatangkan dari kantor pusat, namun sebagian lain menggunakan orang lokal. Yang pertama MSc yang ethnocentris, biasanya yang menempatkan orang yang berasal dari kantor pusat sebagai orang kunci dalam posisi manajemen internasional. MSc yang polisentris umumnya menempatkan orang lokal sebagai posisi kunci. Regiosentris memberi kepercayaan pada manajer lokal yang berasal dari wilayah khusus secara geografis untuk menjalankan operasi bisnis. Geosentris dan selanjutnya yaitu geosentris, berdasarkan kualifikasi dan seluruh manajer di kantor cabang secara struktur sama dengan yang di kantor pusat. Yang terakhir yaitu gaya belajar atau bisa dikatakan style of learning. Alasan pelatihan, alasannya yaitu alasan organisasi agar menjalankan operasi bisnis di luar negeri lebih efektif, dan alasan lainnya adalah mengatasi etnosentrisme. Yang kedua yaitu alasan personal, memperbaiki kemampuan dalam berinteraksi secara efektif dengan para personel lainnya. Lanjut yaitu waktu yang diperlukan pelatihan. Yang pertama, berapa jam? Yang kedua, beberapa bulan. Dan yang ketiga yaitu tidak mendalam atau superficial. Yang terakhir yaitu ekstensif. Tipe program pelatihan, tipenya yaitu pelatihan yang tersandar, pengambilan keputusan, cara berkomunikasi, cara memotivasi, kepemimpinan, pemahaman, tempat penguasaan atau negara yang dituju. Tailor-made, pelatihan yang dibuat secara khusus dan mendetail sesuai dengan kebutuhan khusus negara yang mau ditempati. Cultural assimilator atau bisa dikatakan perpaduan budaya merupakan salah satu pendekatan pelatihan yang dianggap cukup efektif bagi para manajer di lingkungan internasional. Pengembangan organisasi. Apa itu pengembangan organisasi? Pengembangan organisasi sendiri yaitu diharapkan dapat mempersempit berbagai perbedaan individu dan kelompok yang ada di dalam organisasi. Itu wajib. Dalam organisasi harus ada yang mengembangkan suatu organisasi tersebut. Jangan cuma hidup di organisasi, tapi bagaimana apa yang kita beri di organisasi, apa yang bisa kita lakukan dalam organisasi, dan yang terbaik untuk organisasi kita sendiri. Tujuan pengembangan yaitu yang pertama mempersempit perbedaan individu dan kelompok organisasi, yang kedua yaitu mengurangi konflik dalam organisasi, dan yang terakhir yaitu memperkenalkan perubahan organisasi seperti perubahan teknologi produksi, saluran distribusi, dan lain-lainnya. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.